5, 4, 3, 2, 1, 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manat. Saya mengajar di MI Ma'arif N Ubaitul Muttaqin, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan insya Allah saya akan menampilkan video pembelajaran tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, gua cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang hadir? Farhan sakit? Depan. Silakan ya untuk mungkin pertama. Dan siap doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Apakah kalian masih ingat materi minggu yang lalu? Tentang apa? Silakan. Tentang Fatul Mekah. Oke, Fatul Mekah. Siapa lagi? Ada yang ingat? Ada yang lainnya? Masih ingat minggu yang lalu? Ayo, Alwi, Diva. Oke, betul ya. Tadi kata teman-teman kalian bahwa Fatul Mekah itu ini. Nah, Rasulullah SAW ketika terjadi Fatul Mekah benar-benar menjaga kehormatan orang-orang yang baru masuk Islam ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Nah, lihat gambar ini. Coba dilihat, perhatikan. Oh, ini gambar apa ya? Kematian. Ini apa? Mayat atau? Oh, ya. Ini pertanyaannya. Gambar apa ini? Oke, terus. Kalian pernah melihat orang yang meninggal atau sekarat? Nah, siapa yang akan mengalami kematian? Oke, terus apakah Rasulullah akan wafat juga? Kenapa? Ini yang kelima, apakah tanda-tanda khusus sebelum menjadi Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, lanjut saja. Materi hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW ya. Jadi lingkup materinya menyangkut tentang tanda-tanda wafatnya Rasul, tidak jauh dari itu ya. Terus tujuannya kalian agar bisa menganalisis tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW supaya membangun pribadi yang sabar dan tangguh. Itu ibroh untuk kalian ya. Terus pencapaian tujuan pelajaran adalah kalian mampu mengimplementasikan sikap sabar, tangguh dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kalian akhirnya mampu mendiagnosis tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW untuk membangun pribadi yang sabar dan tangguh. Yang ketiga, kalian mampu mengkomunikasikan melalui presentasi makna surat dari surat An-Nasr ayat 1-3 dan surat Al-Maidah ayat 3. Manfaat untuk mempelajari tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW adalah kalian dapat memahami tanda-tanda wafatnya Rasul, kalian dapat memahami kesempurnaan ajaran Islam, dan kalian juga bisa memaknai kandungan Quran surat An-Nasr ayat 1-3 dan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, strategi pembelajaran ya. Dalam pembelajaran ini, Bapak mencoba model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ya, metode pembelajarannya Game Based Learning. Pendekatannya saintifik. Nah, ini langkah pembelajaran. Kalian akan mengamati diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, presentasi kelompok, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Metode penilaian, penilaian sikap, observasi sikap, penilaian pengetahuan, tes tulis atau modul game interaktif, penilaian keterampilan, diskusi kelompok, dan presentasi. Supaya kalian lebih fokus, mari kita bermain tentang fokus ya. Ya, instruksinya seperti ini anak. Ketika Bapak mengatakan kanan, maka pegang. Siap? Kaki pegang. Kepala pegang. Mulut pegang. Siap?
Ya, oke. Jadi instruksinya dengarkan. Siap? Kelompok siap. Ya. Tangan, kepala, telinga, kaki, hidung. Mana hidung? Oke, lanjut. Telinga, kaki, tangan, mata, hidung. Bagus. Sekali lagi. Rambut, kaki, lutut, tangan, pundak, kepala, kaki, tangan. Mana tangan? Buntung mana tangan? Nah, oke, berarti buntung kamu belum bisa ya. Nah, tepuk tangan dulu. Perhatikan kalian nanti akan ditanya isi tentang video ini. Ya, perhatikan. Sambil dibaca ya. Bisa sambil dibaca ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Ya, kan sudah menonton video yang ditayangkan tadi. Apa yang dapat kalian tangkap dari video tersebut? Siapa yang mau bertanya dan menanggapi? Ada? Oke. Alwi. Berdasarkan surat An-Nasr, Allah menolong Rasulullah SAW dalam menaklukkan kota Mekah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Alwi. Ada lagi yang mau menanggapi atau menjelaskan? Ya, silakan. Allah menyuruh Rasulullah untuk bertasbih, memuji dan memohon ampunan. Oke, bagus Nurul ya. Nah, kita lanjut aja. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan buat kalian ya. Apa makna tersirat yang terdapat dalam Quran surat An-Nasr ayat 1 dan 3 sebagai tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW? Kalian akan dikelompokkan untuk diberikan tadi menganalisis video dan juga ada LKPD atau tugas untuk kalian ya, tugas yang harus dikerjakan. Ini kelompoknya ya, agak perhatikan. Ini bahannya ya, silakan kalian bisa membaca di sini bahan-bahannya dibaca dan juga ada isian yang harus kalian isi. Ya. Instruksinya ada di sana. Dibaca dulu, baca dengan teliti supaya lebih paham. Dipahami atau mungkin ada yang dirasa sulit? Coba kalian sekarang bisa menggunakan Chromebook ya,
dan alamatnya Bapak akan itu. Pada ini passwordnya ya untuk kelompok ya. Ini ya. R-nya besar. Coba kalian bisa dibuka kelompoknya dan dimasukkan passwordnya. @rina 1234 ya. Silakan kalian bisa mencontohkan itu. Tadi kalau yang kertas LKPD itu bisa ditempel di kertas yang sudah disediakan, dan yang di kelompok mah hanya memindahkan dipindahkan ke pasti ya, pindahkan ke kolom yang sudah ada di sana ya, yang sudah ada di sana sama. Ayo, jadi bagian menempel di kertas, bagian memindahkan di kelompok ya. Boleh. Di kelompok 3 baru 4 ya. Di kelompok berapa ini? Nomor 1 sudah beres? Belum. Kelompok 1 silakan kalian. Nomor 2, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Jawabannya, saat terjadi peristiwa penaklukan maka orang-orang memeluk agama Allah secara berbondong-bondong belum lewat 2 tahun. Jazirah Arab sudah disirami oleh keimanan dan tidak ada simbol di seluruh buku Arab kecuali simbol Islam. Nomor 3, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonkan ampunan kepadanya. Jawabannya, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya ketika dia telah menaklukkan wilayah Madain dan benteng-bentengnya, yaitu dengan melaksanakan sholat karenanya dan memohon ampunan kepadanya. Sungguh dia menerima taubat. Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertasbih dan memohon ampunan. Dia mempunyai pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jawabannya, menyempurnakan hukum-hukum yang dibutuhkan orang-orang beriman berupa halal dan haram. Dan Allah telah memenangkan Islam dengan menolong nabinya. Silakan untuk yang lainnya kalau ada yang menanggapi kelompok 1 tadi. Silakan. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 jawabannya agak sama dengan kelompok 3, tapi bacanya kurang jelas. Terima kasih untuk kelompok yang mungkin cukup ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Kita silakan kelompok 4. Nomor 6. Setelah aku cukupkan nikmatku bagimu, mengeluarkan kalian dari kegelapan sehingga dia melalui cahaya keimanan, nikmat fajr dan batin, dengan menyelamatkanmu dari orang-orang kafir. Nomor 7. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, maka aku tidak akan menerima agama lain selain Islam. Maka berpegang teguhlah dengan kuat, janganlah kalian lepaskannya. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Oh ya, silakan kelompok 2. Kelompok 4 sudah tepat jawabannya, tapi tidak dibagi-bagi tugasnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2, silakan untuk menampilkan presentasinya. Mangga. Dan telah aku cukupkan bagimu mengeluarkan kalian dari kegelapan masalah dan hidayah menuju cahaya keimanan, hikmat lahir dan batin, dengan menyelamatkanmu dari orang-orang kafir. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya ketika dia telah menaklukkan wilayah Madain dan benteng-bentengnya, yaitu dengan melaksanakan sholat karenanya dan memohon ampunan kepadanya. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi kelompok 2? Boleh, kelompok 4. Jawabannya ada yang kurang tepat dan suaranya itu ada yang terlalu kecil sampai tidak terlalu kedengaran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. 1. Ayat. Nomor 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan hidayah. Jawabannya. Jika telah datang pertolongan Allah bagimu wahai Muhammad, hingga engkau berhasil mengalahkan para musuhmu di setiap peperangan yang engkau jalani, dan datang anugerah menaklukkan kota Mekah. Allah membukanya bagi dirimu sehingga menjadi wilayah Islam yang sebelumnya merupakan daerah kekufuran. Nomor 2. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke kamar Imam. Saat terjadi peristiwa penaklukan Mekah, orang-orang memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Sudah tersimpang oleh keimanan dan tidak ada simbol di seluruh suku Arab kecuali simbol Islam. Tidak maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Jawabannya kita diperintahkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kita telah menaklukkan wilayah Madain dan benteng-bentengnya, yaitu dengan melaksanakan sholat karenanya dan memohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha menerima taubat. Jawabannya, Allah Maha menerima taubat orang-orang yang bertasbih dan memohon ampunan. Dia mengampuni, merahmati mereka dan menerima taubat mereka. Silakan untuk kelompok yang lainnya, kalau ada yang mau menanggapi, enggak, silakan. Ya, kelompok 1. Pembacanya ditutup di atas dan tidak jelas. Kerjakan sesuai dengan batas maksimum. Boleh scan? Ini ya. Bisa boleh di sini ini atau kalian klik di sini browsing ya, boleh browsing masuk ke sini alamatnya. Ya, sana ada jawabannya ya. Itu PG ya. Tidak ada esainya. Silakan. Sudah itu. Bisa. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih itu. Jawabannya tinggal dipilih aja. Dari pembelajaran tadi dari awal tentang apa? Tanda, obatnya, Rasulullah SAW. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tanda-tanda? Nah, bagaimana tanda-tanda obatnya Rasulullah? Yang tadi ada di surat Ayat 1-3. Dan bagaimana tanda-tanda wafatnya Rasulullah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3? Al-Yauma yang itu. Kesempurnaan Islam. Ya, lanjut. Yang ini bagaimana cara kita mempelajari sifat wajib Rasulullah SAW? Sifat yang wajib dari Rasulullah ada berapa? Ada 4. Apa saja? Boleh dinatumkan, boleh. Coba. Sidik, amanah, coba kalian siapkan kertas 1 lembar. Kertas 1 lembar, tidak usah dipakai nama. Nah, silakan dijawab berdasarkan gambar di samping berapa persen pengetahuan. Nah, itu gambarnya ya. Nah, penguasaan pemahaman atau mungkin kalian tahu tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah berapa persen. Silakan. Itu mah dilihat diri sendiri ya. Oke. Perasaan. Bagaimana perasaanmu dalam hari ini? Apakah ini tidak menyenangkan? Biasa saja dengan emoji boleh, kalau dengan emoji boleh, atau digambar aja tuh emojinya. Nah, kalau ini berarti ini menyenangkan, kalau yang ini sangat menyenangkan. Terima kasih anak-anak belajar hari ini telah selesai. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan silakan disimpan ini untuk minggu depan. Silakan kalian baca-baca dulu, browsing di internet tentang haji. Kalau pertemuan kita sudah beres, silakan untuk kalian boleh untuk berdoa pimpin.